Okay, we're back. We're back di Chaos Gozali Action Cinema Special Edition HUT RI 2020 Part 2 dengan Kang Cecep Arif Rahman dan Jonathan Ozo. Reza Hilman masuk, Reza Hilman. Oke, sambil nunggu Reza masuk, Kang, ayah Faris Kang. Ayah. Coba Faris suruh ngomong sini. Iya Faris tuh Faris. Teman-teman semua, ini adalah masa depan kita itu. Kang Cecep Arif Rahman versi muda. Faris Fajar ya namanya ya. Dia merupakan anak dari Kang Cecep yang juga sudah main di film Gundala. Iya kan, hanya penyalik dia. Oke, saya sendiri udah nonton apa? Faris. Apa kabar? Baik, gimana? Charles, apa kabar? Saya mah baik atuh. Kamu sehat ya kayaknya ya? Alhamdulillah. Aduh, saya ngiri dengan usia kamu. Ya nggak, Jo? Iya. Itu yang namanya sendi-sendi tidak bisa dibohongkan ya. Faris, salam merdeka ya. Iya. Salam merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka. Oke. Ya. Nah, ini Faris ini udah main di Gundala sebagai Awang ya? Ya, Awang. Cerita dong sedikit. Kumaha itu? Apa? Cerita tuh gimana pengalamannya? Mana ya? Jadi Awang, seneng nggak? Alhamdulillah senang banget bisa ikut di film Gundala sebagai Awang. Karena Awang tuh kan udah gedenya pasti bakal jadi godam. Ya. Ya bakal kayak senang aja gitu nanti bakal jadi superhero pas udah gedenya meskipun bukan saya. Nanti pas kamu udah gede jadi superhero yang lain lagi, jangan takut. Itu pertanyaannya, kamu jadi Awang yang melatih acting siapa? Karena setahu saya Faris itu kan cunihin, ketawa-ketawa terus gitu kan, pacicilan gitu. Itu di situ tiba-tiba jadi sangat cool, sangat dark dengan gaya, bahkan dalam kesederhanaan kan ceritanya hidup anak jalanan tapi ada suavenya gitu. Itu keren banget kata gua. Itu saha ya yang ngajarin. Terima kasih. Wah, salam Robert Roni, salam merdeka. Awalnya sih diajarin basic doang sama Pak Joko Anwar. Terus setelah dikasih basicnya, saya belajar sendiri aja gitu, nyobain di kaca gitu acting. Di kaca acting? Di depan kaca cermin. Dan lancar tuh? Tidak ada ini? Nggak ada malunya atau apa? Awalnya sih kayak masih gugup gitu. Karena emang pas itu baru pertama kali masuk sebagai Awang yang durasi itunya panjang sama jadi karakter yang penting di film itu. Awalnya sih kayak gugup gitu. Jadi bawaannya ya pas syuting juga banyak orang dilihatin orang gugup, tapi lama-kelamaan karena mungkin kenal sama kru mulai berbaur sama yang di sana jadi agak pede. Karena awalnya emang karena gugup tuh karena emang gak kenal sama situasi di sana sama orang-orang di sana, tapi lama-kelamaan pas kenal jadi agak pede. Oke. Jadi setelah apa yang beda setelah main jadi Awang di Gundala dan sebelum main jadi Awang di Gundala? Bedanya kamunya apa yang beda dari kamu?
mungkin ya belajar banyak lagi kayak dalam mengekspresikan diri gitu buat acting. Kan awalnya cuma ya ngobrol, dialognya juga kan dia kadang pas di Satria Heroes dialognya cuma dikit, terus cuma gerak-gerak doang, nggak sampai dialog banyak. Tapi pas di Gundala pengalaman yang baru tuh ada banyak dialognya, terus ya emang saya tuh kalau belajar berdialog itu emang paling susah gitu karena harus menghafalin otak. Jadi ya emang itu pengalaman yang susah buat Paris. Oke, berarti yang kemarin itu gue sempat bilang sama Abah juga, Om Sanca kalau nonton jangan lupa tiap kali ada kelas atau workshop acting itu tolong dibawa itu Faris, biar nanti makin hebat ke depan. Kita bikin yang lebih bagus nanti ya. Oke Faris? Ya katanya. Nanti kita bikin yang lebih bagus ya. Oke. Tapi pas kemarin tuh ditawarin sama Mas Sanca, tapi bentrok sama sekolah. Iya nggak apa-apa kalau sekolah duluin, tapi nanti kalau bisa kita pokoknya cari waktu biar kamu makin maju, nanti dapat peranan makin hebat, makin berkembang, biar kayak Abah ya. Ke Hollywood bareng-bareng kita, oke? Oh, siap. Jonathan pengen banget ke Hollywood ya Jo ya. Hollywood nggak ada duren Jo. Oke Faris, terima kasih ya. Sampai ketemu. Oke. Cio masuk dulu Cio. Ya, ada ini, ada tamu khusus hari ini. Ada ayah saya. Halo. Usia 80 dan masih sehat. Masih main basket. God bless. Cio, ask to be invite Cio. Cio, ayo Cio masuk. Kita have fun aja pokoknya. Dari tadi ketawa-tawa mulu kok. Gua duduk aja bingung. Ketinggian sama kependekan. Nah, oke. Siap. Cio. Halo Cio. Om. Apa kabar? Baik. Kang Cecep, Bang Jo. Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik. Sehat semua. Cio, Yes, Om. kamu kan sebetulnya action enthusiast ya. Ya. Cuman karena ketampanan wajahmu, jadi saat ini kau lebih banyak bermain di drama romance heartthrob gitu kan. Sementara. Ya. Dapatnya Tapi gitu kan terus, terus latihan bela diri ya. Bela dirinya apa? Boxing. Ya hobi sih. Cuma ya mungkin karena udah lumayan lama ya latihan, jadi ya nggak jelek-jelek amat lah kalau latihan boxing. Oke. Jadi Kang Cecep sama Jonathan, saya kemarin bilang kalau waktunya nggak bentrokan, di short movie yang kita mau bikin buat web series itu, yang jadinya web series, itu yang om tante sama saudaranya itu, saya bilang Viola ikut satu, biar ada anak mudanya. Gitu. Setuju. Kita bikin dia jadi bule ini kan, jago boxing. Kayak musuhnya Ipman dong, Om. Ada yang boxing Betul. juga kan itu. Iya, tapi semoga waktunya nggak bentrok ya. Soalnya dia lagi mau syuting, dapat job baru lagi dia. Iya. Makanya nggak boleh cukur dulu ini aku. Oke, so kalau ngomong action, what is your favorite action movie, Cio? Van Damme sih. Van Damme? Yeah, I like Van Damme. Or I like Ip Man for yang ada Mike Tyson-nya. Itu tuh Ip Man aku udah nonton yang belakang-belakang ya. Terus yang terakhir ada Mike Tyson kan. Terus kalau nggak salah, but not the latest one. Yang paling terakhir aku belum nonton malah. Waktu Mike Tyson tuh kita lagi nongkrong di kantor, terus kita ngomongin Tyson nggak bisa kontrol pukul-pukulannya kan Om. Terus Om Charles Oh iya benar-benar. Doniannya ngebloknya pakai elbow-nya apa. Aku jadi penasaran, jadi nonton. Oh baru setelah itu baru nonton?
Setelah itu baru nonton. Ya udah lama sih, tapi setelah kita ngobrol waktu itu aku baru nonton, Om. Dan bagus kan? Bagus ya. Keren banget kan? Keren banget ya. Oke. Sama Jadi kalau kita- ditanya apa juga, Kang Cecep dong. The Raid yang pakai karambit di kitchen. Berapa hari Kang syutingnya? 11. Wow. 11 hari ya, Kang? Oh yang itunya, oh itu 11 hari. Oh, tuh. Saya sampai tahu. Saya juga ngefans soalnya. Yang 6 lama. Sama, kita juga ngefans. Keren soalnya itu. Kawan. Sami-sami Kang. Terus udah gitu, kalau misalnya one day lu bisa bikin sebuah film action, lu mau bikin Yes. film action kayak apa, Cio? Karena kita di Indonesia ya, tentunya kita harus bikin bagus nama silat ya. Aku pengen sih dapat film silat gitu. Kayak yang terakhir kali kita joinan berempat, kan itu filmnya tentang silat tuh juara. Tapi kan Ya. aku nggak kebagian silatnya tuh. Aku jadi Ya. karate. Next time pengen sih dapat yang memang harus Iya, betul. mempraktekkan silat gitu, pengen sih. Oke. Berarti next kalau dikasih yang agak ribet dengan silatnya, jangan lari ya. Nggak bakal. Ya harus berguru banyak sama kalian bertiga, tapi nggak bakal lari kok. Oke, tenang. Ntar kalau misalnya pegel-pegel diajak makan seafood lagi kayak semalam. Siap. Aku nggak ngikut. Sakit perut, Jonathan. Masuk angin. Oke, Cio. Yes, Om. Thank you for joining in ya. You're welcome, Om. Nanti You're kita welcome. ketemuan lagi soon ya. Siap. Semoga kita bisa ini Amin. join di Siap. project yang sama bertiga lagi. Amin. Thank you. Oke. Bye, Om. Bye-bye. Bye, Kang. Bye, Bang Jo. Thank you, Sio. Thank you. Oke, Bye. bye-bye. Sekarang Cio mesti live dulu nih, Cio. Oke, siap, Om. Thank you. Bye-bye. Ntar masuk lagi ya. Reza. Mana Reza? Reza Hilman, mana Reza Hilman? Lu kalau masuknya cepet, gua puterin lagi lu punya part. Kalau enggak gua puterin nih. Mana Reza? Ya, itu beberapa teman-teman baru yang mudah-mudahan ke depan bisa jadi penerus. Anak-anak muda yang punya bakat, punya modal. Karena kita udah usia ya, Jo. Kalau Kang Caca belum, kita udah, Jo. Enggak juga, kita nggak boleh kalah sama Hong. Iya, bener sih. Tapi kan kita nggak lihat pas dia keram. Ini Reza ada nggak nih Reza? Lihat. Belum ada ya? Oke. Kalau Reza belum ada, saya putar satu klip lagi dulu. Ini Fight Kurutek. Ini waktu itu kita bikin ini ada nih Reza nih. Za, as untuk join masuk, Za, untuk di view videonya, Za. Nah, buat teman-teman yang ikut bergabung, kalau ada yang mau nanya, coba tulis pertanyaannya, nanti dibaca sama teman-teman admin dari JCC yang bagus, nanti akan diundang untuk masuk. Oh, si Reza lagi di jalan, jadi nggak bisa gabung. Oh, dia masih naik, masih di jalan. Oh, nggak apa-apa aja. Ya udah kalau gitu buat hadiah, gue puterin sekali lagi dah punya lu. Lu belum lihat kan, Ja? Apa lu udah lihat tadi aja? Ya nggak apa-apa dah. Belum masuk dah tadi. Ada dia tadi.
Nah, buat lu tuh Ja, gue puterin. Oke? Reza karena masih di jalan jadi belum bisa gabung. So, nggak apa-apa. Nanti lain kali juga kita ajak Beng-Beng. Ini karena memang dadakan niatnya. Jadi ngerjainnya tuh agak buru-buru. Baru kepikiran beberapa hari terakhir. Buat yang belum kenal Reza, Reza itu kalau sempat lihat teasernya Gatot Kaca yang awal, yang masih pakai topeng dan jaket yang kemudian mukul tembok, main jurus Gatot Kaca, terus yang dihantam mobil segala macam, itu semua Reza Hilman yang jadi Gatot Kacanya. Trailernya kayaknya masih ada deh. Apa kita putar trailernya ya? Iya. Boleh diputerin tuh, Cak. Boleh ya? Kalau semangat banget sih Jo muterin trailernya. Keren. Kita ngeliat koreografi tadi aja luar biasa loh semuanya ya. Aduh. Masa sih? Keren tuh, mantep tuh. Kita kan kagak boleh Kita muji. lihat lagi. Kita kan kagak boleh muji kerjaan sendiri. Iya benar. Biarin aja yang lain iri. Orang gila Jonathan. Parah sih. Parah. Endra, makasih. Synchronize musiknya ya. Itu gue ngerjainnya cuma semalam tuh. Baru semalam gue beli musiknya. Beli musik semalam, ngerjain semalam sampai tadi pagi jam berapa ya? 6 apa setengah 7 tuh. Yang ini nih, buat yang mau kenal Reza Hilman. Dia yang jadi Gatot Kaca di sini. Ini Reza ini. Ternyata nggak jadi mengangkasa 2020. Mudah-mudahan tahun depan kali ya. Udah lagi proses, mudah-mudahan tahun depan. Sukses ya, Cang Hendra. Itu dibikin yang bagus, ya. Ya. Titik lah pokoknya kita semua. Iya, biar bagus. Bikin yang keren. Oke, Cang. Itu tadi ada Ricky Caldan juga nembak-nembak, mukanya kelihatan. Ini malah si Reza, gue cari mukanya belum ada nih. Kang Cecep, apa rasanya dan apa yang membedakan pada saat waktu lagi bikin project di luar negeri dan di Indonesia? Terutama dengan tim luar negeri dan tim Indonesia. Apa bedanya, Kang? Yang signifikan gitu. Saya kira mungkin waktu yang tersedia buat persiapan. Jadi kan kalau di kita kadang-kadang menyediakan budget buat persiapan itu memang agak tidak terlalu leluasa. Karena kan lebih ke promosi dan ke produksinya. Sedangkan di luar mungkin persiapan bisa
bukan hanya berbulan-bulan, bisa lebih dari setahun gitu untuk persiapan awal, bagaimana menentukan apa, seperti saya lihat bahkan mereka membuat animasinya dulu, walaupun mungkin dalam proses latihan nanti ada perubahan dalam, contohnya misalnya di actionnya ada perubahan, mereka masih tidak ada masalah karena minimal pergerakan kamera sama setnya terus apa-apanya mereka masih mengikuti apa yang sudah dibuat dari animasi yang di awal. Kalau mungkin kita storyboard, tapi mereka bukan hanya storyboard untuk gambar, tapi sudah berbentuk animasi. Jadi mereka sudah bisa menentukan kameranya akan seperti apa, akan menggunakan apa, itu sudah diprediksi dari sebelumnya. Kayak previs gitu ya, Kang? Nah, kayak previs ya? Nah, previsnya itu sudah bentuk sedemikian rupa, bukan hanya sebagai panduan dasar saja, tapi memang sudah ditentukan bagaimana pengambilan kameranya, bagaimana set dibuat, bagaimana misalnya memperkirakan gerakannya akan seperti apa, membutuhkan waktu berapa. Mereka sudah bisa menentukan persiapannya seberapa lama, produksinya berapa lama, terus nanti pas penyempurnaan misalnya buat kalau ada CG atau apapun sudah mereka prediksikan. Itu saya kira yang membedakan secara signifikan ya? Ya signifikan, karena kalau yang lain saya kira sama. Karena contohnya dari sisi merubah koreo saja, saya pikir kan hanya kita saja yang kadang-kadang merubah koreo disesuaikan dengan feeling waktu syuting. Ternyata contohnya waktu John Wick saja, kita waktu pas kan saya sama Kang Yan itu kira-kira sebulan setengah, saya hanya 5 minggu, beda seminggu. Nah dalam 1 minggu itu kita syutingnya kira-kira 3 atau 4 hari, terus latihan di gym sehari, latihan di set sehari, libur sehari. Jadi itu selalu tiap minggu itu seperti itu. Jadi nah dalam kadang-kadang minggu pertama kita sudah melatih untuk beberapa minggu ke depan. Tapi pas minggu di waktu untuk dekat syuting, kadang-kadang ada merubah koreonya, tapi tidak merubah struktur. Merubah koreo misalnya, contohnya struktur itunya tetap aja seperti itu, kameranya akan tetap seperti ini, hanya mungkin gerakannya misalnya dipotong, itu mah tidak perlu diadain, mungkin langsung ke gitu, tapi pengambilan kameranya tetap aja seperti itu, tidak berubah. Misalnya gerakan yang dipotong ada juga, pengambilan kamera yang dipotong ya sudah, yang bagian itu aja yang hilang, tapi yang lain sudah tidak usah dari nol lagi, mungkin hanya itu. Jadi terus seperti tim yang membuat saya juga jadi hal yang menarik juga, bahwa tim fighter mereka tuh baku sudah ada yang pokoknya, misalnya ada 10 orang yang selalu jadi fighter utama di tiap scene yang memerlukan kemampuan yang lebih, mereka tempatkan orang-orang tersebut. Jadi untuk merubah mukanya supaya tidak sama, ya udah tinggal di make up atau di dandanin yang berbeda. Hanya sebenarnya orangnya mungkin ada yang sampai mati 4 kali, mati 5 kali. Itu. Tapi memang hal itu untuk menentukan seorang pemain utama jadi bagus. Misalnya yang hal darinya jadi bagus karena fighter yang melawannya bagus. Dia terbawa bagus. Dia waktu latihan sudah feel-nya sudah enak dengan fighter tersebut. Karena yang fighter bisa membawa dia untuk meningkatkan gerakannya supaya lebih bagus lagi tiap waktu latihan. Jadi pas syuting sudah tidak ada lagi keraguan ya. Gangguan buat dalam membuat gerak. Jadi saya kira hal itu juga harus kita coba set kita, bahwa untuk membuat satu bentuk koreo kita memang sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berarti ya pemain atau fighternya juga minimal dari dalam proses latihan dan pembuatan harus juga ikut aktif. Karena mungkin terbentuk dalam budget, misalnya udah kita tentukan ada 10 orang tim inti yang akan selalu bantu kita di setiap scene fighting. Walaupun mungkin kita coba sekarang malah dengan tim make up yang bagus, tim wardrobe yang bagus, kadang-kadang 1 orang bisa berubah jadi 5 orang dengan berbeda postur tanpa harus menyembunyikan apapun, masih bisa dibuat. Ya, itu sebetulnya datang dari apa yang dilakukan filmmaker Hong Kong pada masa dulu. Jackie Chan kalau syuting itu kan anak buahnya pasti bolak-balik itu
Sammo Hung, Yen Piao, Korean itu kan semua kalau syuting bolak-baliknya anak buahnya itu. Sampai ada bule yang pernah bilang, ini gimana kok orangnya bolak-balik hidup lagi, cuman dibeda-bedain make upnya. Jackie Chan bilang, kagak ada yang lihat itu kalau cepet. Dia bilang, kita kan mainnya cepet. Kita jarang meneliti muka orang yang fighter. Yang dilihat cuman yang pemeran utamanya ya. Betul. Itu kadang-kadang nasibnya fighter ya, Kang. Salah, nasibnya fighter ya, Jo. Iya. Dulu kan di Jacqueline juga kalau fightingnya nggak bagus langsung kita ganti. Yang udah ngebek aja lah. Yang penting muka nggak kelihatan. Oke. Ya, jadi sekali lagi buat yang belum kenal Reza Hilman itu tadi fotonya tuh. Tuh ganteng banget lihat. Itu Reza Hilman. Mantap ya. Ya, semoga karirnya semakin cemerlang ke depan. Ya, selama di Jakarta kita ini ya melakukan sesuatu yuk, ngobrol di kantor yuk. Ntar hubungan sama Imran ya. Oke. Nah, terus kalau misalnya tadi juga ada di video itu tadi ada Max Metino, ada Hanata, teman-teman yang mungkin belum sempat disebut tadi, mohon maaf. Bang Max kalau nonton kapan-kapan gabung kita ngobrol ya. Kangen juga gue malu. Kalau balik misalnya kita ngomongin koreografi dan desain. Setelah kalau yang tadi dibilang sama Kang Cecep itu perbedaan antara luar negeri dengan di sini adalah itu. Kalau lu apa, Jo? Lu kan juga sering syuting sama orang luar, Jo. Cuman mungkin kondisinya beda sama Kang Cecep. Kan Kang Cecep mungkin kan ini ya, dengan segala hormat nih Kang, tanpa ada maksud apa-apa. Tapi kan Kang Cecep bintangnya. Nah kalau kita kan lebih krunya nih, Jo. Bener ya? Gua bukannya ini ya. Lah kalau dari sudut pandang kru kerja sama orang bule apa bedanya? Kalau sama orang bule itu disiplin, terus mereka profesional ya. Iya. Profesional banget. Jonathan, kenapa pala lu makin turun sih, Jo? Enggak nih, ayo. Nah iya, kepalanya hilang. Itu oke. Ya oke. Nah, mereka lebih profesional, terus mereka waktu kerja adalah kerja. Ketika mereka mau selesai kerja, mau enjoy, mereka benar-benar gunain waktu itu gitu. Jadi ketika kerja mereka benar-benar konsentrasi gitu. Kan beda dengan kita ya. Maksudnya kalau ketika kerja kadang-kadang kita masih nyantai, apalagi stand kita kadang-kadang juga nggak disiplin. Masa sih, Jo? Atau gitu. Tapi lebih lebih nyantai sih. Tapi begitu kerja sama mereka, kita harus full konsentrasi gitu. Karena ya itu mereka kan memang minta kita disiplin, kita siap. Ketika mereka minta mau apa-apa kita harus siap gitu. Itu bedanya sih kalau kita kerja dengan bule. Dan enaknya kalau sama bule honornya juga lebih gede. Sampai goyang kameranya. Kalau lokal susah, ditawar sampai nyungsep. Aduh, pusing dah. Ya, kan lokal masih usaha. Ya, siap. Yang jelas juga transfer ilmu ya. Ya sebenarnya benar. adegan-adegan yang mereka lakukan itu sebenarnya bukan yang susah ya. Ketika jadi itu jadi sebuah adegan yang fantastik, sebenarnya itu kalau kita lihat urutan pola kerjanya itu sederhana kok gitu loh. Itu yang kadang-kadang nggak terpikirkan oleh kita gitu loh. Misalkan kayak adegan ini deh jatuh gitu. Kita kan kadang-kadang lebih nggak mikirin safety atau apa gitu. Tapi kalau mereka tuh benar-benar dipikirin dari setiap jatuhnya, gerak ininya kapan mereka mesti melintir. Terus itu benar-benar diperhitungkan gitu, jatuhnya kemana. Apalagi kalau adegan-adegan motor atau mobil, mereka benar-benar mikirin sampai detail itu.
dari safety di bangkunya sampai mereka harus pasang rincing apa semuanya itu benar-benar safety mereka. Ya itu sih yang banyak saya ambil ilmunya dari mereka tuh, hal-hal yang sepele yang kadang-kadang dianggap remeh, udah nggak usah. Kalau orang kita kan bilang pasti udah nggak usah nggak apa-apa gitu. Nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus kita hindari karena kita melakukan adegan itu semuanya harus terpola ya, terpola dan benar-benar safety gitu. Ya mudah-mudahan sih kita nggak gampangin gitu loh. Makanya sering terjadi cedera itu karena kita gampangin masalah gitu. Nah kalau sama bule mereka benar-benar nggak mau gitu loh. Mereka benar-benar memperhitungkan hal-hal yang sekecilnya. Itu sih kalau saya ambil banyak pengalaman dari mereka. Ya, gue bukan mau belain ini sih. Yang lu bilang itu benar. Tapi memang hal itu kan sekarang kita begitu karena di Indonesia secara regulasi kalau kita melanggar sesuatu, hukumannya itu kan nggak seberat kalau di luar negeri ya. Di luar negeri itu kan ada yang namanya insurance. Untuk syuting itu kan harus tuh wajib tuh produksi. Bukan insurance hanya untuk keselamatan misalnya dari stunt action atau apa, tapi buat produksi sendiri itu ada insurance-nya. Itu kalau sampai salah atau melanggar, itu unionnya begitu turun, itu syuting bisa di stop, bahkan mungkin rights dari company-nya bisa di stop. Nah di Indonesia kan regulasinya belum jadi kan. Bahkan kalau teman-teman mau tahu, kita sekarang lagi sebagian besar orang film lagi pada cukup bingung karena masa film bukan lagi di bawah departemen industri kreatif atau apa, masa di depan itu kan aneh bin ajaib ya. Sekarang kita ada di bawah departemen kesehatan kalau gue nggak salah sih. Kalau gue salah silakan dikoreksi. Ngaco begitu ya. Tapi bingung sebingung-bingungnya sih gue. Jadi ya itu sih kondisi yang ada. Hanya saja kalau kita ternyata sudah serapi di luar negeri, kemungkinan buat kita untuk melakukan banyak hal yang kita bisa dengan kondisi budget dan keterbatasan yang ada juga nggak bisa, Jo. Kreativitas kita itu dalam melakukan banyak hal itu bisa terjadi juga karena memang celah untuk bisa berkreasi itu jauh lebih banyak. Dan itu yang sebetulnya membuat kita juga kan dilirik sama orang luar kan. Seperti dulu orang barat ngelirik Hong Kong awalnya misalnya. Kalau kita udah selevel kayak Malaysia aja yang peraturannya udah sangat lebih rapi gitu. Mungkin kita mau bikin ledakan, mau bikin apa setengah mati itu susahnya. Mau bawa mesiu, mau bawa apa setengah ampun. Kalau sekarang kan si itu siapa? Anto masih suka. Sama Fadlan ya. Enggak, gue terusin deh Anto suka ngapain. Oke, nah berarti karena kita tadi udah ngomong mesiu dan ini waktu memang tinggal 20 menit. Saya putar satu klip terakhir dari JCC untuk hari ini. Ya. Begitu ada kesempatan untuk bikin special edition dari JCC berikut, unreleased video yang ada akan saya teruskan, akan saya rilis. Ya, buat teman-teman yang mau lihat, yang mau ini, semoga di special edition berikut ini lebih interaktif. Pengen banget dengar pertanyaan langsung sebetulnya dari teman-teman apa yang memang mau ditanyain, cuman pasti pertanyaannya harus disaring dan dipilih yang memang benar-benar apik. Oke, ini last clip untuk hari ini. Dan untuk yang kali ini, apa yang membedakan lagi bahwa di sini yang kita highlight adalah action tetap dengan dasar silat bagi satu karakter utamanya dan pakai tembakan. Di sini ada Rizky Nazar waktu itu pada saat latihan sama Cornelius Yoni. Kalau berganti-ganti dengan stand-in ya karena memang kita bikinnya berhari-hari. Sehingga kadang-kadang ada yang kita coba dengan pemainnya sendiri, ada yang kemudian memang dengan tim kita. Oke, silahkan dinikmati. Itu ceritanya pintu lift, teman-teman. Jadi bunyi ting gitu.
Ini shotnya sebetulnya belum jadi yang ini. Mereka ada tulisan shot not done. Tada! Itu dia. Kangen ya? Kangen ya? Nah, mari nanti makanya kita kumpul lagi, kita bikin yang lebih baik. Yang ada kita simpen. Nanti kalau ada saatnya sudah ada, kita bisa pakai di bagian part mana, karena saya rasa kedekatan dari sebuah gerak dan koreo itu bisa dari padanannya sih tetap. Pokoknya buat teman-teman yang nerusin sekarang, yang Chef Hendra sama tim di sana, Chef Hendra tuh jadi stand koordinator ya sekarang ya? Ya, sukses, titip Gatot Kacanya, titip Kang Cecep, Kang Yayan, pokoknya dibikin yang keren lah, ya. Jagain Rizky juga, jagain Rizky. Oke, siap. Mantap. Ini waktu 15 menit, apa yang mau disampaikan? Jo, lu mau curhat lagi, Jo? Enggak. Karena sesi curhat lu waktu itu salah satu episode yang dibilang ini loh, paling informatif soal kondisi keadaan kerja di sini. Oh iya ya, soal itu sih sertifikasi itu ya, yang masih belum realisasi ya. Karena gini, bagaimana kita bisa punya daya saing dengan negara-negara lain kalau kita nggak punya sertifikasi profesi itu gitu loh. Kita mau kerja di luar negeri itu nggak bakal bisa gitu loh. Karena semua standarnya mereka sertifikasi sekarang gitu. Kecuali memang di sana udah ada stand koordinatornya dan kita di-hire ke sana sebagai untuk bantuin mereka di apa, mungkin di koreo atau di apanya, itu masih bisa gitu. Tapi ketika kita jadi main utamanya untuk sebagai seorang stand koordinator, itu harus ada sertifikasi dan mereka nggak mau sembarangan gitu. Karena mereka kan mempertaruhkan duit jutaan dolar itu untuk sebuah film yang akan mereka buat gitu. Jadi nggak sembarangan. Jadi ya mudah-mudahan sih pemerintah kita juga lebih serius dalam menangani pekerja film, khususnya pekerja seni, sehingga mereka bisa go internasional ya. Betul. Karena ada sih beberapa sertifikasi yang udah mereka kerjakan, tapi untuk di film action itu sama sekali belum. Baru dilakukan pra yang kemarin, tapi pra itu bahkan masih pengenalan, belum pengujiannya, belum apa-apanya belum, masih nunggu. Ya mudah-mudahan lah kita ke depan bisa lebih bagus sehingga orang-orang action nantinya udah bisa berkarya di negara lain. Amin. Kang Cecep mau nambahin apa? Itu aja dah. Ya, Kang Cecep mau nambahin apa? Paling tadi yang tentang kejahatan dari silat itu kan. Tadi kan kita baru menyampaikan kejahatan dari filosofi dan dari gerak. Nah, lebih ke tangan atau betul-betul serangan. Nah, ada satu lagi yang juga membedakan kita dari yang lain itu langkah atau pola langkah. Jadi di silat itu banyak bentuk langkah yang kadang-kadang mungkin di saat sekarang orang tidak terlalu memperhatikan, kadang katanya dalam perkelahian itunya langkah biasa aja juga, yang penting pukulan yang keras. Tapi sebenarnya kan di situ ada strategi. Kita
kita tidak tahu bahwa perkelahian kita dengan siapa dan berapa orang, terus bagaimana situasi kondisi tempat yang kita gunakan, terus juga nanti apakah melawan orang atau melawan hal lain, itu yang akan kita indikan dengan pola langkah bisa kita kembangkan kita tuh lebih ke banyak hal, apalagi kalau kita bergerak di dalam di koreografi. Dengan adanya langkah kita bisa membuat seperti tadi kan di beberapa koreo tadi yang membuat kita senang melihatnya itu karena pergerakan langkahnya tidak statis, walaupun kadang mungkin banyak beberapa gerak yang banyak diulang, ada pengulang-pengulangan, tapi dengan perbedaan langkah, perbedaan koreografi, posisi satu lawan dua itu seperti apa, atau satu lawan lebihnya itu seperti bagaimana, terus di yang satu lawan satu pun kalau langkahnya tidak statis begini atau berputar, ada masuk ke bawah, terus misalnya perputarannya tidak hanya satu arah, tapi ke berbagai arah, itu kan yang akan membuat satu hal itu menjadi kelihatan lebih menarik. Jadi apalagi kalau kita lihat di aliran Sumatera, aliran Sumatera yang sebut jurus itu malah disebutnya langkah, misalnya langkah balabe atau langkah bayang, langkah sunwa, tidak disebut jurus karena menurut mereka yang membuat mereka bisa menggerakkan atau mengaplikasikan dari bentuk tangan ataupun nanti lapisan dengan kaki, tanpa langkah yang digunakan dasar di langkah tersebut tidak akan bisa tercapai tujuan dari pembelaan tersebut. Akhirnya langkah sangat utamakan oleh mereka. Nah, jadi mungkin yang bisa saya rangkumkan di sini bahwa selain otentik dari bentuk gerak yang terpengaruh oleh budaya, misalnya contohnya di Minang karena bentuk bangunannya seperti begitu, banyak bentuk-bentuk pasangan yang ke atas, terus tangkapannya juga tidak hanya tangkapan yang mungkin kadang-kadang ada tangkapan yang siput ini sambil berputar, itu kan khas-khas yang memang terbentuk dengan lingkungan mereka tersendiri juga. Dan langkah yang harus kita pahami bahwa kita tidak mempelajari langkah dalam silat itu mungkin 50% dari pelajaran silat sendiri akan hilang. Menarik sekali, dan sebetulnya salah satu keindahan yang terjadi pada saat langkahnya itu kemudian memang dilakukan dengan baik dan benar adalah kalau kemudian kita shoot adegan laga itu dengan konsep long shot take, itu akan terjadi aliran gerakan yang menarik. Dia tidak akan patah. Kamera boleh statis, tetapi orangnya bisa bergerak. Atau pada saat kemudian kameranya juga bergerak, tapi orangnya kemudian dalam pergerakan perkelahian bisa melakukan counter flow, sehingga kemudian gerakannya berlawanan arah. Hal-hal seperti itu nggak akan bisa hadir tanpa kemudian langkah-langkah yang memang datang dari kuda-kuda dan latihan langkah kaki gerak jurus yang baik. Dan itu saya rasa memang ada di semua dasar bela diri. Hanya saja menurut saya pribadi karena silat itu punya kedekatan dengan seni tari ya. Ada kembangan yang kemudian dilakukan kadang pada saat sebelum orang melakukan pertarungan. Mungkin itu bisa menjadi salah satu kekuatan yang membuat langkah dan geraknya berbeda, dan keindahannya itu nggak bisa disamakan. Betul. Ya, bangga dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman lewat banyak proyek. Di sisi action team juga terus akan bergerak mencari kesempatannya. Semoga bisa segera terwujud. Dari ini tadi katanya ada yang mau nanya tuh. Kayaknya tadi ada yang mau masuk. Ini ada yang nanya, sertifikasi KFTI yang kemarin itu berfungsi apa enggak tuh Mas Jo? Itu berfungsi karena itu pemerintah nanti yang akan membuatnya gitu. Cuman kita masih belum dapat realisasinya, itu kan masih pengenalan ya, masih pra. Nanti di sana kita akan dipanggil, kita akan dites, kita akan dites lah. Nah masalahnya asesor-asesornya itu siapa, kita yang masih belum tahu, dan itu masih dalam penggodokan pihak KFT sih. Tapi yang jelas ya disitulah pemerintah udah mulai melihat bahwa action ini khususnya untuk pekerja seni kan bisa berkembang nantinya kalau itu sertifikasinya udah ada gitu.
ya mudah-mudahan sih bisa secepatnya ya. Kalau itu ada mungkin ya bisa gitu. Cuman saya juga masih bingung karena di situ ditulis tata laga ya. Tata laga sama instruktur gitu loh, instruktur fighting. Sementara kalau instruktur kan itu dari setiap bela diri atau kemampuan kita itu kan kita udah ada sertifikat masing-masing gitu loh. Tapi kemampuan di filmnya itu sebenarnya bukan di seharusnya stunt koordinator sama action director gitu loh. Karena kalau stunt koordinator itu bagian juga dari action koreografi mereka ada di sana gitu loh. Termasuk juga dengan fighting koreografi itu semua ada di stunt koordinator kalau di sana. Bagian-bagiannya itu sudah dikuasai harus sudah dikuasai oleh seorang stunt koordinator gitu loh. Cuman tinggal pemilihan dia mencari timnya itu yang seperti apa gitu loh. Nah itu makanya mudah-mudahan sih sertifikasi itu juga nanti bisa berlaku benar gitu loh. Mudah-mudahan tata laganya bisa ada di bawahnya tulisan stunt koordinator gitu. Kalau tata laga ntar nggak ini saya takut juga nggak laku jangan kita di luar negeri. Itu aja sih. Oke, nah ini waktu memang hanya tinggal berapa nih? 8 menit. Daniel Dokter ternyata tidak cukup jantan untuk masuk memberikan tanggapan atau pertanyaan sebagai bagian dari Magma Entertainment. Kemungkinan alasannya karena dia tidak siap sehingga belum selesai dandan. Dia kalau mau muncul pasti dandan dulu. Jadi kata gue sebagai kata penutup, justru gue mau ngundang ini tamu istimewa yang hari ini hadir. Sakedap punten. Sekali lagi buat teman-teman yang baru masuk atau yang belum terbiasa mengenal kami. Jadi di JCC Action Team itu merupakan bagian dari selain keluarga apa tuh? Kalau Kang Cecep Kasun dan ini ya, Fight ya. Kasun Action. Jonathan Ozo dari Ozo Purnamastan, lalu saya sendiri dari Magma Entertainment. Yang dulu itu sebetulnya adalah Garuda Film. Nah, salah satu kalau kita biasa manggil Kang Cecep Suhu, ini Saihu. Saihunya tuh bapak saya. Nah, jadi menurut Pak Hendrik, film action yang baik itu adalah film action yang seperti apa? Saya produksi film lumayan banyak, tetapi action justru bisa dihitung dengan jari. Tapi film action saya pada saat itu rata-rata masuk film pilihan di FFI loh. Nah, yang salah satu hal yang saya rasakan bahwa action itu juga punya ritme. Jadi fight itu bukan cuma bak-bik-buk aja, tapi ada ritmenya, ada rasa sesuatu yang sebenarnya jadi membuat fighting itu menjadi satu kekuatan dan menjadi menarik gitu loh. Ya kayak dulu saya bikin pendekar cabai rawit gitu loh. Saya pakai orang baru semuanya. Nah, jadi film itu dikatakan film murah, tapi film murah yang tidak murahan. Dan itu film dapat sambutan lumayan cukup baik, dan di festival juga itu masuk film pilihan loh. Nah, jadi itulah yang bilang direkturnya baru, pemainnya baru. Jadi sesuatu action sebenarnya saya rasa tetap mesti ada ya kekuatan yang daya tariknya itu ada di ini ya, juga tergantung ceritanya dan yang mengolahnya. Dan fighting itu juga dari jurusnya itu mesti punya sasaran. Jadi nggak cuma bak-bik-buk aja, gitu aja. Oke. Itu words from the wise, saudara-saudara. Ayah. Tahun ini 81 ya, Bi? Iya, salam sehat. Tuh, semua tuh kasih salam. Masih main basket, jika tidak pandemi, seminggu 2 kali. Beliau produser yang kemudian membuat
Willy Dawson masuk ke Indonesia pertama film-film actionnya sama Papi ya. Iya. Juga Iya, betul. November 1828 film perang salah satu yang dianggap klasik. Saya masih mengejar prestasi yang dihasilkan oleh ayah saya. Tapi mudah-mudahan bisa punya jalan sendiri yang tidak kalah menarik. Karena saya yakin ya, saya punya teman-teman, punya saudara-saudara yang luar biasa seperti Kang Cecep dan Jonathan. Coba lihat ya, ini kan namanya JCC kan. J itu kan Jonathan. Yang dua kan C-nya sama nih kan, Cecep sama Charles. Kalau dilihat tanpa janjian, hari ini baju gue sama Kang Cecep senada nih warnanya. Cuman lu yang beda sendiri, Jo. Kan merah putih. Tapi emang huruf J ini suka lain sendiri nih huruf J ini. Oke. Itu. Jadi keren. Senang banget kangen-kangenan hari ini. Ya ini sebetulnya kayak inilah soft launching kita bikin ngobrolan bareng. Tadi saya juga dikasih tahu sama Gia ada opsi aplikasi yang bisa saya coba berikutnya supaya kita bisa lebih steady dan tidak pakai kamera rigging begini. Ya semoga bisa semakin memberikan manfaat bagi semua yang menonton live ataupun lewat IG TV nanti. Cang Hendra bilang pendekar cabai rawit keren Pak Hendrik, berani angkat main baru kayak Gareth, berani pakai Iko yang belum pernah syuting. Mudah-mudahan Cahaya next bisa angkat pemain yang benar-benar punya skill khusus. Amin. 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 Keren. Banyak, ada Faris, ada Reza, ada banyak ya. Gue ketemu pemain cewek bagus loh. Nanti kita ngobrol ya. Ada satu pemain cewek kayaknya oke deh. Pokoknya kita begitu sempat bisa ketemuan, kita cari waktu ya. Boleh ke Jakarta, boleh ke Garut, boleh ke mana itu Cisarua. Yang penting kita ketemu dan kita berkarya lagi, oke? Buat semua yang udah hadir, terima kasih. Salam sehat selalu dan salam berkarya selalu dari JCC Action Team. Sampai ketemu lagi, oke? Salam. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Kang. Iya, Kang Cecep. Oke. Salam. Amin, amin.